Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Puspitasari dengan NIM 2011020040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Syekh Sidi Jamal Koto Tengah Padang. Yang saya sekarang tengah berada di makam Syekh Sidi Jamadi Koto Tengah Padang. Syekh Sidi Jamadi merupakan seorang ulama syatirat di Kota Tangah Padang, juga merupakan penyumbang karya intelektual di akhir abad 19. Meski karya beliau hanya diperuntukkan bagi para penganut tarikat Syatariyah, namun perihal isi dari karya itu cukup menarik untuk diperbincangkan karena karya itu berkaitan erat dengan keilmuan Syekh Burhanuddin Ulakan. Di antara karya tulis yang dihasilkan adalah Tahqiq Syarh Tahri. Kitab ini sebagaimana disebutkan oleh pengarangnya pada bagian penutup merupakan perpaduan beberapa bagian dari kitab Tahqiq Syekh Burhanuddin yang tersimpan di Tanjung Medan Ulakan. Kitab ini dimulai dan pembahasan masalah bersuci, kemudian memasuki ranah tasawuf, pengajian, martabat, tujuan, dan Nur Muhammad. Serta buku kedua yakni Syair Ikhwat Jalal. Syair berisi tentang nasihat-nasihat budi pekerti dan sindiran-sindiran terhadap masyarakat di masa akhir abad ke-19 yang mulai jauh dari agama dan meninggalkan kearifan adat. Syekh Sidi Jamaldin merupakan syariah dengan menyebutkan hakikat Al-Fatihah, pembaca sebagian kata pembuka, dan dipesankan untuk selalu terikat dengan pitua hal guru. Karya yang ketiga yakni Syair Siriyah. Karya ini merupakan rangkaian syair yang berisi tentang pengajian Nur Muhammad. Karya ini tampak menarik untuk ditinjau. Di samping ditulis dengan sastra gaya lama, isinya termasuk padat dengan menguraikan hal ilmuwan hakikat Muhammad dengan segala seluk-beluknya. Dalam kajian tarikat Syatariyah dan tasawuf mutahil, kajian Nur Muhammad termasuk pelajaran yang sering dirahasiakan dan hanya diberikan kepada murid-murid pilihan. Karya yang keempat seperti Syair Riwayat Hidup. Rangkaian syair yang cukup panjang ini menguraikan tentang perjalanan pengarang hidup, yaitu Syekh Sidi Jamaldi yang dikenal sebagai Qodi Batang Kabung. Bukan hanya riwayat lepas, syair ini juga menyebutkan kisah dramatis yang pernah dilalui oleh Syekh Sidi Jamaldi. Di antaranya tentang perilaku kurang menyenangkan Belanda terhadap beliau. Konon dia pernah ditangkap Belanda kemudian dipenjara. Anehnya, para penjaganya melihat beliau sedang melaksanakan sholat di sebuah masjid. Ketika diperiksa ke penjara, beliau tetap tenang. Baiklah, itu tadi kisah dari Syekh Sidi Jamaldi yang berada di Kota Tangah. Dan inilah gambaran-gambaran tempat yang ada di makam Syekh Sidi Jamaldi. Baiklah, itu saja. Saya Dewi Puspitasari dengan ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.